dalam urusan-urusan beliau. Dan tentunya permohonan maaf panitia juga, mungkin tutur sapa yang kurang ya, yang mungkin nasihat-nasihat dari para hadirin, dari teman-teman dekat yang mungkin secara tidak langsung atas nama keluarga mohon dibantu maaf ya seluas-luasnya. Dan juga para adik-adik ya di sebelah sini ya, adik-adik kita semuanya, anak-anak kita semuanya ya, kita ajak Pak setiap ada pertemuan, kita ada tahlilan ataupun segala macam pertemuan, ajak supaya nanti ke depan dia ikutin jejak orang tuanya, kebaikan-kebaikan orang tuanya dia tahu. Oh, hadir di tempat ini, hadir di tempat ini, ketemu ustadz ini, ketemu ustadz ini. Jadi nanti kalau kita meninggal dunia, anak kita yang menyambung tali silaturahim kepada orang-orang tersebut. Gitu. Ini saya manjang-manjangin ini karena disuruh manjang-manjangin ini katanya. Iya, ini sambil nunggu, ya beliau lagi apa ngereken, lagi ngereken, iya biasanya. Jadi mereka lagi ngitung yang di luar berapa, yang di dalam berapa, yang ustadz berapa, yang RT berapa, ada berapa orang RT gitu maksudnya, ada berapa ustadz. Ya. Saya yakin aja, emang tiap tahun saya suruh sambutan mulu ini. Ya mudah-mudahan tahun besok yang lainnya. Gitu. Hadirin sekalian, kalau kronologisnya Pak Haji Anwar ini tadinya tinggalnya di belakang Masjid Al-Musabihin. Gitu. Tadinya tinggal di sana di RT saya, di RT 102 Seguran Cianjur. Beliau dapat rezeki yang lebih banyak tinggal di sini di Jalan Gandaria. Gitu. Jadi domisilinya di sini, cuman administrasi KTP dan kakak di sana. Gitu. Saya mohon maaf dong Pak RT. Ya, gitu. Terserah itu Pak RT lah, kalau kita pindah kan kagak apa-apa. Gitu. Semenjak dari sana itu kita dari yang dulu pernah anak yang meninggal Alia Natasha Anwar itu kurang lebih umur 14 tahun. Karena sakit dia dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Mulai dari situ kita dekat semuanya, semua dari jamaah Masjid Al-Musabihin, lingkungan yang ada di sekitar RT hingga dekat seperti keluarga. Saya keluarga besar dari Januar udah seperti keluarga, udah apa namanya, udah ya asik, teman ngopi, teman ngobrol sama Pak Haji. Jika ada sesuatu ngobrol masing-masing. Gitu. Karena ini kalau berenang mati jam 2, jadi saya kalau jam 2 orang mati pulang dah. Jam 2 soalnya. Gitu. Hadirin jamaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sambutan saya berlebihan atau lebay gitu ya. Gitu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hadirin semua disehatkan badannya, hadir lagi di tahun besok yang di tempat ini juga. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ولتكملوا العدة ويكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, terkhusus Sahibul Bait Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Husin beserta keluarga. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Asraruddin, Ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Haji Nihan, serta Bapak Ustaz Haji Marzuki Al-Mukarram Ustaz Haji Undung Satria, Ketua RW kita Bapak Erwin Haji Hatib, Ketua RT kita Bapak Haji Soleh, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takzim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Pertama kami ucapkan minal aidin wal fa'idin kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan rangkaian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita menjumpai Ramadan yang akan datang hari. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, baru saja kita telah melaksanakan ibadah puasa di penghujung bulan Ramadan. Kita merayakan hari kemenangan pada malam Hari Raya Id, suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa menyempurnakan ibadah bulan Ramadan, dan kita hiasi hari-hari bulan Ramadan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sholat berjamaah yang kita laksanakan, sholat sunnah yang kita kerjakan, tadarusan Al-Quran, tahmid dan zikir, zakat dan infak dan sedekah, itulah nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memenuhi undangan Sahibul Bait Bapak Profesor Dr. Anwar Husin, ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Tiap tahun beliau mengadakan tasyakuran serta untuk mengingat putra beliau yang bernama Natasha Anwar Husin yang telah dipanggil Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga beliau yang telah wafat, mudah-mudahan arwahnya diterima Allah Ta'ala, dimaafkan semua kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Ungkapan rasa syukur Ta'ala atas nikmat anugerah yang beliau berikan, yang Allah berikan kepada beliau. Beliau sengaja mengundang ahli tolan, sahabat, tetangga untuk hadir di tengah-tengah rumah beliau, sekaligus tasyakuran putra putri beliau yang telah menghatamkan Al-Quran, yakni Ananda Akbar Ramadan Anwar dan Abyur Nadir Anwar, yang telah menghatamkan Al-Quranul Karim yang dibaca di bulan Ramadan. Kita ingat sejarah dalam kehidupan orang tua kita. Jika anak bisa baca Quran, itu kebanggaan sangat luar biasa. Jika anak bisa menghatamkan Al-Quran, orang tua kita itu bikin yang namanya nasi kuning, ayam jago kesayangan orang tua kita itu dipotong untuk acara tasyakuran dan dibakar menjadi ayam bekaka. Bangganya bukan main. Itu orang tua kita dahulu bangga kalau anaknya rajin sholat, anaknya rajin ngaji, rajin hadir majlis ilmu, rajin sholat berjamaah di masjid. Itulah keberkahan yang Allah berikan di dalam kehidupan orang tua kita. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum bitahasawihim wa kubuhan masawihim." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian untuk mengambil contoh teladan yang baik, dan tutupilah semua kesalahan.
Oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Profesor Anwar Husin untuk mengingat sejarah kedua orang tuanya apabila masa kecil beliau telah menghatamkan Al-Quran, mengadakan tasawuran seperti ini, kemudian diaplikasikan kehidupan beliau untuk putra putrinya. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga kita keluarga Qurani. Kita bangga kalau anak kita baca Quran, kita bangga anak kita selalu baca Quran, kita bangga hidup kita selalulah dengan Al-Quran, sebab Al-Quran akan menerangi dalam kehidupan kita dengan topik dan hidayah, dengan kemudahan langkah kehidupan kita untuk mencapai kehidupan hakiki, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan kelak di dalam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan nanti yubahumul ala ra'asil khalaqi yawmal qiyamah. Kelak nanti Allah akan membanggakan kepada seluruh makhluknya. Kelak nanti kakal dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan panggil orang tua mereka di hadapan Allah dan dibanggakan di antara para makhluknya. Kemudian dipanggil putra-putra mereka untuk membawa mahkota dan baju kebesaran dari surga terbuat dari surga. Anak ini memakaikan baju untuk dua orang tuanya dan memakaikan mahkota di hadapan para makhluknya. Kemudian Allah perintahkan anak-anak mereka untuk menuntun kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah meraih kemenangan di malam hari raya ini. Katalah Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, wa litukbirul iddata wa yukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila telah sempurna bilangan bulan, hendaknya kalian bertakbir, bertahmid, mengagungkan, membesarkan asma Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sahabat kumpul di Masjidil Quba, mereka merayakan kemenangan. Tatkala mereka telah melaksanakan ibadah puasa, Nabi SAW melihat wajah para sahabat ketika itu dengan kegembiraan yang sangat luar biasa, dikarenakan puasa baru selesai dilaksanakan dan puasa ini baru diperintahkan Allah Ta'ala pada tahun kedua bila kita. Kemudian Nabi melihat satu persatu wajah sahabat. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, bakat samawati wal ardh. Qalu lima ya Rasulullah, qala bi firaqi syahr Ramadan. Nabi SAW bersabda, katalah di dalam kegembiraan para sahabat pada raya Idul Fitri itu, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, telah menangis langit dan bumi. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah bumi dan langit ini menangis? Qala Nabi SAW bi firaqi syahr Ramadan, karena berpisah dengan bulan Ramadan. Katalah manusia asik munajat kepada Allah dengan iringan doa, angkat kedua tangannya mengharap ridha Allah Ta'ala, rahmat dan ampunan. Manusia asik di dalam membaca Al-Quran, manusia asik dalam berzikir, bertahmid, mengagungkan, membesarkan asma Allah. Manusia sedang asik dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Manusia asik dalam melaksanakan ibadah sholat, baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah, dihidupkan dan dihiasi malamnya dengan bermacam-macam ibadah. Tatkala berpisah bulan Ramadan, maka manusia yang tadinya diampunkan semua dosanya, dilipat gandakan semua amal ibadahnya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kembali fitrah kesucian yang Allah berikan kepada mereka. Namun mereka tidak bisa menjaga kesucian yang Allah berikan kepada mereka, sehingga setelah nanti bulan Syawal mereka berbuat dosa dan mengotori diri mereka. Kebiasaan mereka baca Quran di bulan Ramadan, mereka mulai tinggalkan Al-Quran. Biasa mereka etikaf di dalam masjid, tiba-tiba sudah bulan Ramadan telah berlalu, mereka meninggalkan masjid. Biasa mereka mengeluarkan infak dan sedekah, berlaku dermawan, berbagi kepada sesama di bulan yang penuh agung, bulan yang sangat mulia. 11 bulan kemudian
Mereka mempunyai sifat pikir dan pelit, tidak mau berbagi kepada mereka. Di bulan Ramadan kita berakhlak mulia, tutur kata indah, mengucapkan ucapan yang baik, tidak pernah mengucap kalimat bohong ataupun menyakiti hati perasaan orang lain. Kala bulan Ramadan telah berlalu, kita kembali membuat dosa dengan ucapan tingkah laku yang kita perbuat. Oleh karena itu, pantas Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, bakat samawati wal ardh, telah menangis langit dan bumi. Lima ya Rasulullah, qala bi firaqi syahr Ramadan, dengan sebab berpisah dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wa innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mereka mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, baik secara sembunyi-bunyi maupun secara terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda, yang sempurna, dan Allah Ta'ala akan memberikan anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, hidup bahagia, rukun dengan keluarga, kumpul dengan orang-orang yang soleh, semua hajat dan doa dikabulkan oleh Ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun dan lagi Maha Bersyukur. Oleh karena itu, jangan kita merasa ragu untuk berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Sebab pada hari raya Idul Fitri ini, gak semua orang beruntung, gak semua orang bahagia, gak semua orang mendapatkan keuntungan berupa rezeki yang cukup bahkan berlimpah, bermakan yang enak, tidur dalam keadaan nyenyak. Banyak sanak saudara kita, tetangga kita belum beruntung apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Profesor Dr. Anwar Husain mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian beliau berbagi kepada sanak saudara, berbagi pada andai tolan, berbagi kepada sahabat dan para tetangga. Ucapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka lebar keberkahan untuk keluarganya, dan kita pun yang mendoakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa biridha wa linakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kasihan kepada guru kita para Kiai Haji Ahmad Fikri Alsi yang sudah menyampaikan penjelasannya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan pada malam ini kita menjadi tarbiyah dan pelajaran dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum doa penutup kita break lagi sejenak karena ada souvenir yang akan diberikan oleh Syahibul Baik kepada panitia. Silakan untuk dikondisikan. Kepada Ustaz Muhammad datang untuk menutup selawat kepada teman-teman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Rasulullah